Semenjak tahun 260 Hijriyah, telah menyebar bid'ah dalam akidah dari golongan Mu'tazilah, Syiah, Musyabbihah, dan lainnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dua imam besar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asabi kesemua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW tersirat, sebaik-baik umatku adalah mereka yang hidup seabad denganku. Kemudian abad berikutnya. Kemudian abad berikutnya. Sesuai dengan pemaknaan yang dipilih oleh Al-Imam Al-Hafiz Abul Qasim Ibnu Asakir dan para ulama lainnya. Dan mereka kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah juga yang dimaksudkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan lainnya. Aku berwasiat kepada kalian untuk mengikuti sahabat-sahabatku, kemudian generasi setelah mereka, kemudian generasi setelah mereka. Dalam kelanjutan hadis tersebut tersingkap, tetap berpegang teguhlah kalian pada mayoritas umat dan jangan terpecah belah, karena setan itu bersama satu orang dan dia akan lebih jauh dari dua orang. Barang siapa menginginkan tempat yang lapang di surga, maka hendaklah ia berpegang teguh dengan ajaran al-jamaah. Menurut Imam Al-Hakim dan Imam At-Tirmizi menilai hadis ini adalah hadis hasan sahih. Mereka kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah juga yang dimaksudkan dengan al-jamaah yang tersebut dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, bahwa Rasulullah SAW bersabda, umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 diantaranya akan masuk neraka dan hanya satu yang masuk surga, yaitu al-jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mayoritas umat dan kelompok yang selamat. Semenjak tahun 260 Hijriyah, telah menyebar bid'ah dalam akidah dari golongan Mu'tazilah, Syiah, Musyabbihah, dan lainnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dua imam besar, yaitu Imam Abul Hasan Asy'ari yang wafat 324 Hijriyah dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang wafat 333 Hijriyah. Semoga Allah meridhoi keduanya. Mereka berdua berjuang dengan menjelaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merupakan akidah para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka, dengan menetapkan dalil-dalil naqli dan akli serta bantahan terhadap subhat-subhat itu. Sehingga akhirnya Ahlus Sunnah dinisbatkan kepada mereka berdua dan dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Asy'ariyun, pengikut Imam Asy'ari, dan Maturidiyun, pengikut Imam Maturidi. Al-Imam Al-Izzuddin bin Abdussalam menyebutkan bahwa akidah Imam Asy'ari telah disepakati oleh para penganut mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, dan pemuka-pemuka mazhab Hambali. Al-Imam Al-Hafiz Murtada Az-Zabidi dalam Syarah Ihya Ulumuddin berkata, jika disebutkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka yang dimaksud adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Al-Imam Al-Faqih Al-Hanafi Ibnu Abidin dalam hasiyahnya berkata, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kaum Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mazhab yang benar yang dianut oleh As-Salafus Saleh adalah mazhab yang dianut oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah. Pengikutnya berjumlah ratusan juta umat Islam. Lalu, bagaimana mungkin mereka yang mayoritas itu dikatakan sesat? Rasulullah SAW bersabda bahwa mayoritas umatnya tidak akan berada dalam kesesatan secara bersama-sama. Dan ini adalah salah satu keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Ya.
Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Ibnu Majah menunjukkan akan hal ini, yaitu sabda beliau, Allah tidak menjadikan umat ini bersepakat semuanya dalam kesesatan. Dan dalam riwayat Imam Ibnu Majah dengan tambahan, kalau kalian melihat adanya perselisihan, maka berpegang teguhlah pada ajaran mayoritas umat. Asabi semua, jelaslah bahwa akidah yang benar yang dianut oleh generasi as-salafus saleh adalah ajaran yang dianut oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jumlah mereka mencapai ratusan juta umat Islam. Mereka adalah kelompok mayoritas dalam umat ini. Penganut mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, dan pemuka-pemuka mazhab Hambali yang lurus. Dan Rasulullah SAW telah mengabarkan bahkan mayoritas umatnya tidak akan tersesat. Maka sungguh beruntung orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran ini. Wajib hukumnya untuk bersungguh-sungguh dalam mempelajari akidah al-firqah an-najiyah ini. Yang mana mereka itu adalah kelompok mayoritas umat Nabi Muhammad SAW. Karena ilmu akidah adalah ilmu yang paling utama. Ilmu yang menjelaskan tentang fundamen agama. Azabi semua, banyak ulama yang menulis kitab-kitab berisi penjelasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi yang wafat 321 Hijriah. Al-Imam An-Nasafi yang wafat 573 Hijriah. Al-Imam Asy-Syaikh Fakhruddin Ibnu Asakir yang wafat 620 Hijriah. Dan masih banyak lagi. Ya sahabatku semua yang dimuliakan Allah. Sikap ghulu pada banyak orang yang mengaku pengikut mazhab Hambali. Nah, dinamakan Hanabilah karena mereka berafiliasi kepada Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani yang wafat 241 Hijriah. Salah seorang ulama mujtahid yang terkemuka. Ya sahabatku semua, Imam Ahmad diberikan ujian dengan banyaknya orang yang berafiliasi kepada beliau. Sebagaimana Imam Ja'far As-Shadiq. Ya, Imam Ja'far As-Shadiq diuji dengan banyak orang yang berafiliasi kepadanya. Dan sebagaimana beberapa ulama lainnya diuji dengan murid-murid mereka yang menyimpang. Menambah-nambah pada pendapat mereka hal-hal yang sebetulnya jauh di luar pendapat mereka itu. Dan berbohong dengan mengatasnamakan mereka. Oleh karenanya, sahabat semua, kita temukan banyak ulama-ulama terkemuka seperti Al-Imam Al-Baihaqi, Imam Ibnu Al-Jauzi, Imam Abul Hasan Asy'ari meriwayatkan dari Imam Ahmad dengan sanad-sanad yang kuat. Berbeda dengan riwayat-riwayat para pengikut beliau. Ya. Riwayat-riwayat para pengikut beliau sendiri yang berlebihan dan menyimpang. Ya, sahabatku semua, tapi yang saya maksudkan di sini, kita tidak boleh menisbatkan kepada Imam Ahmad semua yang dinisbatkan kepada beliau oleh setiap orang yang berafiliasi kepada beliau. Ya. Imam Ahmad itu sendiri, beliau ya, terkenal dengan keteguhan iman beliau setelah dilakukan imtihan dalam peristiwa mihnah khalqul Quran yang terjadi pada awal abad ke-3 Hijriah. Ya, tidak diragukan lagi bahwa akidah tajsim dan tasbih ya menyerupakan Allah dengan makhluknya telah dimunculkan oleh beberapa orang sebelum Hanabilah. Ya, seperti Al-Mughirah Ibn Sya'id, Hisam Ibn Hakam, ya. Dan yang semasa dengan mereka seperti Al-Karamiyah, pengikut Muhammad Ibn Karam As-Sijzi, dan kebanyakan As-Sijziyin yang memiliki akidah tajsim. Ya. Jadi sebenarnya pengikut-pengikut mazhab Hambali yang menyimpang ya, tidak merintis bid'ah tajsim dan tasbih ini. Tapi mereka menghimpun apa yang terpisah-pisah dari pendahulu mereka. Lalu menambah-nambahinya, menyebarkan, dan membelanya sebagai akibat permusuhan mereka dalam kelompok Mu'tazilah dan lain-lain yang teramat berlebih-lebihan dalam menafikan sifat
Ya. Sejarah kemunculan pengikut-pengikut mazhab Hambali yang ekstrim dan gerakan-gerakan mereka berkaitan dengan paham tajisim, tasbih, tasbih, ya, menggunakan kekerasan yang membuat jengkel dan penyebaran fitnah seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Al-Asir, ya, dalam tarikhnya tentang fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh para pengikut mazhab Hambali yang menyimpang pada beberapa tahun, ya, 310 Hijriah, 317 Hijriah, 323 Hijriah, 329 Hijriah, 447 Hijriah, ya, sampai itu 596 Hijriah. Ya, sebagai semua pengkafiran yang dilakukan ulama Wahabi. Ya, Mujassimah zaman sekarang, yaitu kelompok Wahabiyah, juga seperti ini. Ya, salah satu pemuka mereka yang bernama Al-Qanuji, itu menyebutkan dalam kitabnya yang dia beri nama Ad-Din Al-Khalis, juz 1 halaman 140. Taklid kepada mazhab adalah kesyirikan. Dengan ini berarti bahwa dia telah mengkafirkan semua umat Islam pada masa sekarang ini. Ya, karena umat Islam saat ini semuanya adalah penganut mazhab 4. Ya. Dan mereka itu menurut kelompok Wahabi adalah kafir. Ya. Ali bin Muhammad Ibn Sinan, itu pengajar di Masjid Nabawi dan perguruan tinggi yang dinamakan Al-Jami'ah Al-Islamiyah, dalam kitabnya yang dinamakan Al-Majmu' Al-Mufid min Aqidah Tauhid halaman 55, dia berkata, "Wahai umat Islam, tidak bermanfaat Islam kalian kecuali jika kalian terang-terangan memerangi tarekat-tarekat sufiyah dan menghabisinya. Perangilah mereka sebelum kalian memerangi Yahudi dan Majusi." Ya, sabiku semua orang-orang Wahabi mengkafirkan penduduk semua negara-negara Islam dan ulama-ulamanya, ya, sebagaimana tersebut, ya, dalam kitab mereka yang dinamakan Fathul Majid. Mereka mengatakan dalam kitab tersebut pada halaman 190, khususnya telah diketahui bahwa kebanyakan ulama-ulama di daerah-daerah tidak mengetahui tentang tauhid, kecuali yang telah ditetapkan oleh orang-orang musyrik saja. Kemudian penulis kitab itu berkata, penduduk Mesir semuanya kafir karena mereka menyembah Ahmad Al-Badawi. Juga penduduk Irak dan sekitarnya seperti Oman, mereka semua kafir karena mereka menyembah Al-Jilani. Dan penduduk Syam semuanya kafir, mereka menyembah Ibn Arabi. Dan begitu juga dengan penduduk Yaman, Najd, dan Hijaz. Dan dalam kitab mereka yang dinamakan Iqsar At-Tauhid karya Nabil Muhammad, mereka mengkafirkan para kaum sufi dan ahli tarekat dan semua penduduk negara-negara Islam seperti Mesir, Libya, Maroko, India, Persia, Asia Barat, negara-negara di dataran Syam, Nigeria, Turki, negara-negara di wilayah Romawi, ya, Afghanistan, negara-negara Turkistan di Cina, Sudan, Tunisia, Aljazair. Asabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqidah ulama Ahlus Sunnah, Allah ada tanpa tempat. Ya. Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitab Al-Farqu Baina Al-Firaq menyatakan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu berkata, Allah itu ada sebelum adanya tempat, dan keberadaan Allah sekarang seperti keberadaannya sebelum adanya tempat. Dalam mentauhidkan Allah dan menyucikannya dari benda, tempat, arah, bergerak, dan diam. Dan Imam Abu Fadl At-Tamimi Al-Hambali dalam kitab I'tiqad Al-Imam Ahmad halaman 38, dari Imam Ahmad bahwa beliau berkata, Allah tidak berubah dan tidak mengalami pergantian, tidak diliputi oleh batasan sebelum menciptakan aros. Dan Imam Ahmad mengingkari orang yang mengatakan bahwa Allah dengan zatnya berada di semua tempat. Karena tempat-tempat itu ada batasannya.
Keyakinan bahwa wujudnya Allah tanpa tempat dan arah adalah kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak generasi salaf yang soleh. Al-Imam Abu Ja'far Al-Tahawi berkata dalam Al-Aqidah Tahawiyah, Maha suci Allah dari batas-batas bentuk kecil maupun besar, sehingga Allah tidak mempunyai ukuran sama sekali. Batas akhir, sisi-sisi, anggota badan yang besar seperti tangan, wajah, dan anggota badan lainnya, maupun anggota badan yang kecil seperti mulut, lidah, anak lidah, hidung, telinga, dan lainnya. Dia tidak diliputi oleh 1 maupun 6 arah penjuru, atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Tidak seperti makhluknya yang diliputi 6 arah. Sabi ke semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya, itulah bentuk keagungan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dari sejak dahulu, dan juga ini sebagai bentuk bantahan terhadap Wahabi yang mengaku mengikuti manhaj salaf, tapi kenyataannya ya, mereka berakidahkan mengikuti akidahnya para kaum Mujassimah. Ya, sabi ke semua rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin itu dapat kami sampaikan. Sekiranya video bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.